Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Malam ini adalah malam yang terakhir dari rangkaian retreat 9 hari kita. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, hari ini juga merupakan peringatan wajib hati Bunda Maria yang tak bernoda. Mari kita awali kegiatan retreat kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat yang berakhir malam ini, Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-domba Kristus yang setia hingga kedatangan Putra-Mu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja-Mu dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja-Mu agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba Kristus menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan, dengan hati kudus Yesus yang Maha Kudus, dan dengan hati tak bernoda Bunda Maria. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu, serta demi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi," demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari Yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on
on me. Lord Jesus Christ, have mercy 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 on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Renungan malam ini akan kita awali dengan kutipan dari Injil Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Injil Yohanes bab 21 ayat 15-19. Selama retret ini kita sudah belajar memahami bagaimana kita sesuai dengan nubuat Tuhan ada dalam situasi perang rohani antara perempuan dan keturunannya melawan ular dan keturunannya. Lalu bagaimana kita harus meneladani Daniel yang setia tanpa kompromi dengan imannya sebagai cara perjuangan kita di zaman ini. Kita juga belajar bagaimana Tuhan menganugerahkan dua pedang rohani yang cukup untuk melawan musuh-musuh kita, yaitu doa Mazmur Maria atau doa Rosario dan doa Mazmur Yesus yang selalu kita gunakan sepanjang retret. Dan kemarin kita juga belajar bagaimana seorang prajurit Kristus yang sejati harus memiliki Maria sebagai ibunya. Tapi tentunya sebagai prajurit Kristus, tidak cukup kita hanya tahu siapa musuh kita dan bagaimana kita harus berjuang. Kita perlu tahu juga apa tujuan dari peperangan ini. Jika kita kembali pada saat kejatuhan manusia di Taman Eden, perang ini dinubuatkan Tuhan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Karena awalnya manusia diciptakan untuk menguasai bumi dan isinya menurut hukum-hukum Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kitab Kejadian bab 1 ayat 28.
Tapi karena satu pelanggaran saja, maka manusia yang tidak lagi hidup menurut hukum Tuhan juga tidak lagi berkuasa atas bumi dan segala isinya. Kekuasaan itu diambil alih oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Dengan demikian, perang yang dinubuatkan Tuhan itu dimaksudkan agar manusia merebut kembali kekuasaan atas dunia dari iblis dan para pengikutnya. Itu sebabnya saat dicobai di padang gurun, iblis berani menawarkan pada Tuhan kita kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Tuhan kita tidak pernah menyangka sedikit pun bahwa iblis saat itu memang berkuasa atas dunia. Ini berbeda dengan saat Pilatus mengaku memiliki kuasa. Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Saat itu Yesus langsung membantah Pilatus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Tapi saat iblis menawarkan dunia dan kemegahannya, Yesus tidak menyangkal. Jadi saat itu iblis memang berkuasa atas dunia dan segala isinya akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Iblis menawarkan cara mudah untuk menerima kekuasaan atas dunia, yaitu dengan menyembah Dia. Tapi Tuhan kita menolak dengan tegas, sebab sejak awal Dia sudah menubuatkan di Taman Eden bahwa cara merebut kembali kekuasaan atas dunia adalah dengan berperang melawan iblis dan semua pengikutnya. Sekali lagi, dengan perang, bukan dengan kompromi apalagi menyembah. Perang itu dilakukan bukan dengan cara-cara duniawi, tapi dengan cara-cara rohani. Tuhan kita melakukannya dengan memutus kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Sejak saat itu, iblis tahu waktunya untuk berkuasa di dunia akan berakhir. Setelah menyelesaikan karya penebusannya di kayu salib, Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan tindakan ofensif, yaitu merebut kembali kekuasaan atas dunia dengan cara, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Tuhan berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Injil Markus bab 9 ayat 40. Dari sini kita tahu, siapapun yang mendorong pewartaan Injil ada di pihak kita, dan siapapun yang menghambat atau melawan pewartaan Injil ada di pihak musuh kita. Mereka yang melawan pewartaan Injil tidak hanya orang-orang beriman lain yang menolak penginjilan, tetapi juga termasuk orang-orang yang mempromosikan gerakan ekumenisme dan bentuk-bentuk kompromi iman lainnya dengan berbagai alasan. Mereka semua adalah musuh-musuh kita. Apabila Injil sudah diwartakan ke seluruh dunia dan semua bangsa menjadi muridnya, maka kehadiran hukum Tuhan di dunia yang sempat rusak akibat kejatuhan manusia di Taman Eden dipulihkan kembali seperti sedia kala. Bukan lagi iblis yang menguasai dunia, tetapi Yesus Kristus melalui karya penebusannya di kayu salib telah menjadi Raja kita di dunia dan kita adalah prajurit-prajuritnya. Kerajaannya yang tidak berasal dari dunia akan hadir di dunia, dan manusia sebagai anak-anak Allah akan kembali berkuasa di bumi menurut hukum-hukum Tuhan, sehingga keadaan di bumi akan menjadi seperti di dalam surga. Itu adalah pemenuhan dari harapan yang selalu kita ucapkan dalam doa Bapa kami ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Itulah tujuan akhir yang ingin kita capai dalam peperangan rohani ini. Dan seperti yang juga sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, perjuangan ini kita lakukan sebagai ungkapan dan pembuktian kasih kita kepada Tuhan yang selalu kita ucapkan dalam doa Mazmur Yesus. Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihi Engkau. Ini mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Ingat, karena kasih, Tuhan kita mengorbankan nyawanya di kayu salib. Apakah kita siap menerima konsekuensi kasih yang seperti itu? Semoga kita diberi kekuatan untuk itu. Sebab seperti dalam renungan Injil malam ini, kepada Petrus Tuhan kita berkata, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Tua yang dimaksudkan di sini adalah kematangan rohani, ketika kita semakin dalam menghayati panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita tidak lagi berjuang menuruti keinginan kita, tetapi kita harus bersedia menyerahkan diri sepenuhnya pada keinginan Tuhan yang mengutus kita. Meski untuk itu kita harus menyangkal diri, melupakan segala keinginan-keinginan pribadi kita, menderita, atau bahkan juga harus mengalami kemartiran. Itulah yang harus kita lakukan manakala kita benar-benar menghayati panggilan Tuhan yang berkata, "Ikutlah aku." Amin. Terima kasih banyak kepada saudara-saudari yang sudah mengikuti retret ini, terutama tentunya bagi mereka yang setia mengikuti dari hari pertama hingga hari terakhir. Dari komentar-komentar yang masuk, banyak yang menginginkan retret ini diadakan lagi secara berkala dalam bentuk yang lebih ringan. Misalnya, retret 3 hari setiap sebulan atau setiap 2 bulan. Untuk itu saya masih ingin mendengarkan feedback dari Anda sekalian, terutama apa saja yang Anda rasakan, Anda dapatkan, dan Anda harapkan dari retret yang sudah kita jalani ini. Feedback itu akan menjadi bahan untuk penyelenggaraan retret-retret berikutnya. Silakan tulis feedback Anda di kolom komentar video ini. Dan apabila Anda ingin berkontribusi untuk pengembangan channel dan pelayanan-pelayanan kami, Anda bisa menyalurkannya dengan memberikan donasi sukarela. Berapapun donasi Anda pasti akan sangat bermanfaat bagi karya kami dan juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu saya akan memberikan sebuah kompos kini sebagai tanda terima kasih kepada Anda yang berkenan memberikan donasi. Kompos kini tersebut buatan tangan saya sendiri dan jumlahnya tidak banyak. Semoga kompos kini yang melambangkan senjata pelontar batu Daud ini dapat menambah semangat kita dalam menjalani perjuangan hidup doa kita sebagai prajurit-prajurit Kristus. Keterangan lebih lanjut mengenai donasi bisa dilihat pada keterangan video. Mari kita akhiri kegiatan retret hari terakhir ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retret malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba Kristus yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena berkat rahmat-Mu kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian retret 9 hari ini. Jikalau Engkau berkenan, berilah kami kekuatan dan semangat untuk kembali mengadakan retret seperti ini, agar kami dapat semakin menghayati panggilan kami sebagai prajurit-prajurit Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan retret atau kegiatan doa bersama lainnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus vobiscum. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.